Makan dan minum yang kita lakukan sehari-hari bukan sekedar hanya ingin memenuhi kebutuhan dan hasrat serta nafsu belaka. Namun makanan sebetulnya yang kita konsumsi adalah upaya untuk menyediakan nutrisi sebagai kebutuhan mendukung kinerja dari tubuh kita. Selain itu, makanan juga dapat membantu kita untuk mempertahankan kesehatan dan keselamatan tubuh kita, di mana makanan dapat mencegah penyakit kronis serta mengurangi resiko penyakit jantung dan beberapa jenis kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana menu makanan kita dapat mengantarkan ke kesehatan yang lebih baik. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat memahami bagaimana makanan dan menu makanan kita dapat mempertahankan kesehatan dan keselamatan. Aktivitas makan dan konsumsi harian kita yang kita lakukan setiap hari, yang secara berulang kali kita lakukan, lebih sering menjadi sebuah rutinitas yang tanpa efek dan tanpa akibat. Ini adalah persepsi dan pemahaman kita karena rutinitas yang kita lakukan setiap harinya dan menggunakan hal yang sama. Ketika ada hasrat ingin mengkonsumsi sesuatu, juga kita lebih banyak untuk kepentingan memenuhi keinginan semata. Namun jauh dari itu, yang tidak disadari oleh masyarakat bahwa pola konsumsi yang tidak baik seperti itu akan berujung fatal bagi kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Banyak penyakit kronis yang bisa muncul akibat ketidaktahuan kita tentang menu makanan dan efeknya terhadap kesehatan kita. Bahkan kita terjerat dan tercengang ketika melihat hasil akhirnya 10 atau 15 tahun kemudian. Artinya kita sadar bahwa makanan yang kita konsumsi dan minuman yang selalu kita nikmati selama ini, kita sadari efeknya ketika vonis dari dokter telah datang kepada kita. Dokter meminta kita untuk melakukan diet tertentu. Artinya beberapa organ di dalam tubuh kita telah menunjukkan sebuah kerusakan yang mengantarkan pada kondisi kronis, pada kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Sejak itu kita sadar bahwa makananlah yang membuat kita menjadi celaka, terutama pada kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Menu makanan yang hari-hari kita makan tanpa kita sadari mengantarkan kita pada kondisi yang buruk, terutama pada kesehatan serta keselamatan beberapa organ di dalam tubuh kita. Kerja yang melampaui batas, lalu jumlah asupan yang tidak pernah kita takar adalah sebagai penyebab yang paling utama. Setelah vonis dan anjuran dari dokter sampai kepada kita, kita mulai mengatur dan menata apa yang harus kita konsumsi, mana yang kita harus hindari, lalu mana yang kita harus benar-benar yakin kita jauhi. Di samping itu, kita terus akan menggunakan obat-obatan untuk menekan efek dan beberapa keluhan yang muncul akibat kerusakan yang telah terjadi. Memiliki menu yang tepat untuk kebutuhan nutrisi yang standar bagi kepentingan kerja tubuh kita adalah hal yang harus kita mulai atur dan tata dari sekarang. Karena sejatinya makan dan minum yang kita lakukan adalah mensuplai kebutuhan energi melalui nutrisi yang kita sediakan dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Tubuh kita akan mengolahnya menjadi energi untuk kinerjanya. Nutrisi yang kita sediakan untuk tubuh kita melalui makan dan minum adalah untuk kepentingan bagaimana tubuh kita meningkatkan stamina, lalu meningkatkan energi fisik, mencegah beberapa penyakit kronis, serta mengurangi resiko penyakit jantung dan beberapa jenis kanker. Berikut ini saya memberikan contoh salah satu menu andalan saya ketika memenuhi kebutuhan nutrisi itu. Kali ini saya menampilkan menu ayam rebus. Menu ayam rebus yang mendekati menu-menu oriental ini sangat mudah dan minim menggunakan bahan-bahan tambahan yang akan membahayakan menu makanan kita. Menu ini cocok untuk menu utama dan refill kita di setiap harinya.
Ayam dengan porsi 500 gram sudah cukup memenuhi kebutuhan kita. Mengapa dada? Karena kandungan protein di dalam dada ini cukup tinggi, kemudian lemaknya juga cukup rendah, sehingga sangat bagus untuk kepentingan kesehatan kita. Untuk kenikmatan dari mengkonsumsi ayam rebus ini bisa disiram dengan minyak jahe dan bawang putih. Untuk efek sambelnya boleh menggunakan chili oil atau sambal korek. Ayam yang dinikmati dengan berat 500 gram ini sudah dapat memenuhi kebutuhan nutrisi harian kita tanpa melibatkan nasi dan karbohidrat lainnya. Karena di dalam ayam adalah 0 karbohidrat sehingga aman sekali untuk tubuh kita, tidak akan mengganggu. Di dalam setengah kilogram ayam, daging ayam dada tergandung 155 gram protein sehingga sangat memadai untuk memenuhi suplai energi di dalam tubuh kita. Kemudian ada 18 gram lemak yang tidak terlalu mengganggu kesehatan kita. Justru dengan kondisi konsumsi ini tubuh kita dapat melakukan beberapa hal terutama pada perbaikan dan upaya pencegahan terhadap beberapa kemungkinan kerusakan sel di dalam tubuh kita, terutama pada sel kanker dan lemak yang menyebabkan penyakit jantung. Dengan demikian, memilih menu makanan yang tepat untuk kebutuhan nutrisi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan kinerja tubuh kita adalah sesuatu yang perlu kita pastikan berlaku di setiap harinya. Karena sejatinya kita makan dan minum adalah untuk kepentingan kinerja tubuh kita, di mana kita menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh bagi kepentingan perbaikan dan kinerja serta pencapaian kesehatan yang paripurna di dalam tubuh kita masing-masing. So, sahabat, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan lifestyle-mu hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.